Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sama-sama kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul sakti keempat budaya positif. Salam salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menarik umat manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jebradaya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 2 Jebradaya telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi di mana nanti kami berdua, saya Teguh Hendri Sibullah bersama Bapak Noprianda Fadilah nanti akan menyampaikan materi tentang budaya positif, dan ini merupakan salah satu kegiatan kami sebagai calon guru penggerak dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dan masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama rencana program kita, yaitu salah satunya adalah bagaimana sudah dikatakan oleh pembawa acara tadi, di mana di sini pada tahun ini tidak ada 2 orang calon guru penggerak. Maka oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan itu untuk kita lakukan. Kemudian salawat dan salam juga kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Jebradaya, dan yang teristimewa adalah pada 2 orang guru penggerak, calon guru penggerak yang alhamdulillah dari mulai persiapan pengikutan penerimaan pertama mereka sudah berjuang, sudah melakukan sesuatu, dan mudah-mudahan pada hari ini sudah sampai pada langkah yang mereka harus laksanakan. Oleh karena itu, yang pertama kali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada 2 orang guru calon guru penggerak dengan semangat dan tekad yang kuat sehingga mereka berhasil lolos sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan yang 2 orang ini semakin bertambah, semakin bertambah jumlah guru penggerak di SMA Negeri 2 Jebradaya ini. Kemudian selanjutnya harapan kami kepada guru penggerak ini, calon guru penggerak, apa yang mereka pelajari hari ini, apa yang bapak-bapak pelajari hari ini, dan apa yang sudah Bapak lakukan, mudah-mudahan berimbas kepada diri Bapak sendiri, terutama sekali, dan berimbas kepada kita semua, berimbas kepada kita semua, yang ujungnya adalah bagaimana penyimbasan itu akan melahirkan salah satu inilah di budaya positifnya. Jadi langsung kita berimbas ke siswa-siswi kita, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana target pemerintah terutama dalam
pendidikan itu bisa berwujud melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini. Kemudian selanjutnya harapan kami juga Bapak Ibu yang mungkin belum lewat ataupun belum ada keinginan untuk mengikuti sebagai guru penggerak, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bersama berjuang, karena tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada perjuangan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi kepada Bapak Nopri, Wadilah dan Bapak Teguh Hidayatullah, kegiatan ataupun yang Bapak ikuti ini benar-benar bisa menjadi suatu inspirasi bagi yang lain, dan juga bisa merubah yang dulu tuh yang kemarin masih kuning masih kuning, dan Bapak bantu. Dan ada hal lain, jadi kemarin itu kan sudah kita presentasikan kepada observer, pengawas, di mana sama-sama kita tahu ada beberapa hal yang memang masih harus kita benahi dan perbaiki. Maka lewat Bapak Nopri dan Bapak Henry dan juga guru-guru juga sebelumnya sudah mereka lakukan juga, dan dengan ada 2 orang lagi bertambah amunisi ini semakin kuat ya Bu ya. Semakin kuat dan semakin menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang lebih baik. Karena di sini pun kita ada tutor apa namanya, modal kita ada Bu Heni, ada Ibu Surya Fajriah, yang Bu Heni mungkin sudah go nasional ya, sudah menjadi apa namanya, referensi orang lain. Jadi kita kalau kita buat seperti ini, kita tidak mesti harus lagi cari kepada yang lain. Sudah ada tenaga dari dalam yang memang bisa digunakan kapan saja. Ya, jadi itu saja mungkin dari kami, dan terima kasih kepada Pak Heri ya. Jadi kami selamat datang dan tetap menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Terima kasih Pak Heri. Sekian saja mungkin dari kami. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka dan juga memberikan arahan kepada kita semua. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya kita masuk ke materi yang nanti kami akan berbagi tugas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Nopri. Berikutnya nanti kami ganti-gantian. Untuk yang pertama kami silakan kepada Bapak Nopri dan Wadilah untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir di dalam ruangan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati pada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMA 2 Negeri Aceh Barat Daya. Baiklah, untuk sesi pertama ini di sini kami akan melaksanakan aksi nyata, di mana aksi nyata ini merupakan salah satu kegiatan dalam program Guru Penggerak, ya, diseminasi budaya positif. Ilmu yang sudah
sedikit kami dapatkan dari program Guru Penggerak akan kami bagi kepada Bapak Ibu, ya, kita saling berbagi. Nice Bu. Nah, salam Guru Penggerak. Di sini ada Bapak Tengku Hendri dan saya sendiri Nofri sebagai calon Guru Penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, sebelum kita mulai, yuk senyum yuk. Nah, senyum dulu selama 30 detik. Senyum. Lepaskan semua beban yang ada. Jangan pikirkan itu yang namanya 8%. Senyum aja dulu. Jangan pintarkan Ya, luar biasa ya Bapak Ibu semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kenapa saya bilang luar biasa? Di sini saya ajak senyum, semuanya ketawa. Artinya apa? Ya, berarti kita bahagia ya. Kalau kita dalam keadaan bahagia, ya insya Allah apapun kegiatan kita akan bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Ya, next. Nah, sebelum kita mulai forum diseminasi ini, di sini kita buat kesepakatan forum dulu ya. Tadi Bu Ami. Nah, yang pertama di sini sudah saya lengkapi saling menghargai. Nah, ini poin pertama, boleh ya? Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tambahkan kesepakatan kita. Kesepakatan. Nah, yang pertama saling menghargai. Setuju ya? Mungkin ada yang ingin menambahkan. Surya? Berperan aktif. Nah, tolong kesepakatan forum diseminasi kita. Ya, berperan aktif. saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Menghargai pendapat orang lain. Boleh Pak, Pak, tunggu saja dulu. Saling senyum, saling sapa, saling senyum. Jangan ketawa sendiri. Maaf, ada lagi kamu. Ya, saling senyum kata Bu Mela. Ya, itu penting tuh. Menghargai perbedaan. Ya, kalau kita senyum sendiri bahaya juga kan. Izin keluar. Pak. Menghargai perbedaan. Oke, udah boleh nih ya? Boleh ya? Izin Dan saling senyum tuh. Nah, izin ketika keluar dari ruangan. Izin Pak. Baru aja mulai Bu. Oke. Boleh lah ya? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Next. Lewat baca. Ya. Ada pegang. Oke, budaya positif ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama ada disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, dari 6 poin ini nanti saya dan Bapak Tengku Hendri akan saling bergantian dalam menyampaikan materinya. Nah, untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu?
Nah, patuh, taat pada aturan, datang tepat waktu, jaga kebersihan. Apalagi mungkin ada satu orang yang ingin menyampaikan. Nah, Nelly. Keindahan bersama-sama melihat Nah, ya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu benar semua ya. Nah, tetapi disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sini disiplin positif di sini lebih ke mengontrol diri ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, internal berarti dari diri sendiri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, tentu kalau mendengar kata disiplin, sebelumnya kita pasti mengarah ada peraturan, ada hukuman. Nah, hari ini untuk disiplin positif ini, kalau bisa kita kurangi lah itu nama hukumannya. Nah, kita mulai menyadari si anak itu disiplin dirinya itu untuk memotivasi dirinya secara internal. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira apa sih nilai-nilai kebajikan yang Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui? Menghargai, empati, saling membantu, buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Mengucapkan salam. Ya, sangat banyak ya nilai-nilai kebajikan, religius. Ya, senyum, yang sudah kita lakukan tadi. Senyum, sapa, salam. Nah, dari berbagai institusi atau instansi itu sudah menetapkan nilai-nilai kebajikannya tersendiri, termasuk kita dari Kemdikbud. Nilai-nilai kebajikan apa saja sih yang pemerintah dari Kemdikbud itu utarakan? Yaitu adalah ya yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ya, satu. Mandiri. Ya, tiga. Kreatif. Bernalar kritis. Bergotong royong. Ya, kreatif. Ada berapa elemen Bapak Ibu? 6 ya. Nah, dalam kita juga menyusun visi sekolah itu juga mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi ke 6 elemen itu, next. Oh, masih ini ya. Oke, next. Oke, ini belum ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, lanjut. Nah, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya.
Dan Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang inginkannya, ya. Nah, ini profil pelajar. Oke, nggak keluar ya Bu Ami ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk poin pertama disiplin positif sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Teguh Henry Saifullah pada Bapak Habibur. Ya, terima kasih kepada Pak Nofri yang sudah menyampaikan materi pertama. Tidak saatnya saya untuk mengisi materi kedua. Ya, kita izinkan ya. Bapak Ibu masih semangat? Masih ya? Ya. Bapak Ibu, perkenalkan ya, nama saya Teguh Henry Saifullah. Saya berdua dengan Pak Nofri hari ini juga tugas yang sama menyampaikan materi. Untuk materi saya hari ini adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tentu tahu motivasi kan? Tahu ya? Kira-kira kita selaku guru ini apa motivasi kita ke sekolah ini? Mencerdaskan anak bangsa. Iya, salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Kita tinggalkan ya kesibukan kita di rumah ya untuk datang ke sekolah. Tadi yang dikatakan untuk mencerdaskan pendidik atau datang ke bangsa. Baik, Ibu Ani silakan dilanjutkan. Iya, motivasi perilaku manusia tahu semua. Sekarang kita ulang kembali. Apa motivasi pertama? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, menghindari. Kenapa kita bukan takut? Ya, nah, takut nanti hukum, ya kan? Faktornya dari luar. Takut ditimpa, atau takut mengalami jika tidak melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, bukan takut tapi mengharap. Ya kan? Tadi yang pertama takut, yang kedua ingin mendapatkan. Motivasi juga. Jadi yang kedua ini juga faktornya dari luar, disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Nanti kita pelajari yang mana yang bagus dan mana yang tidak bagus motivasi ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, saya adalah seorang siswa. Saya harus datang cepat karena ini tugas saya sebagai siswa. Jadi salah satu alasan motivasi yaitu karena menghargai dirinya untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, mari kita lihat lebih spesifik. Silakan. Pertama, untuk menghindari. Tentu jadi pertanyaannya, orang yang motivasinya seperti ini, pertanyaannya apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Coba kita sebagai guru ya, mendapati anak yang tidak mengerjakan tugas, tentu dia ketakutan, akan kita berikan hukuman. Dan ketika kita tanya sama anak yang telah menyelesaikan, kenapa kamu cepat tadi selesaikan? Ya Pak, nanti kalau nggak selesaikan nanti dapat hukuman. Kalau ini alasan, berarti siswa itu melakukan atau motivasinya karena takut mendapat hukuman. Ketidaknyamanannya itulah dia melakukan hal ini. Ini merupakan motivasi terendah, rendah sekali kalau dari segi kualitas motivasi. Jadi nanti bisa kita pilih ya motivasi yang bagaimana yang harus ada pada diri seseorang. Nah, baik. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan. Apa pertanyaannya? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Kan anak-anak sering ya, ketika kita bilang, ayo
siapa yang kumpulkan tugas 10 pertama dapat nilai 80 ya kan? Lari-lari nak kumpulkan. Semangat. Kenapa? Kenapa mereka mau datang cepat untuk soal? Ada yang ingin mereka dapat. Ini faktor dari lama atau sudah? Faktor dari luar. Ini tingkatannya rendah sedikit daripada motivasi pertama tadi. Eksternal, dipengaruhi oleh orang lain. Bagus atau tidak? Nanti kita pelajari lagi. Bandingnya, baru kita tahu, oh nggak bagus rupanya. Oh ini seharusnya tidak begitu. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa seseorang memiliki motivasi adalah agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri. Inilah yang berat ya Bapak Ibu. Kenapa kita bukan? Karena memang tuntutan diri kita. Bapak Ibu datang cepat ke sekolah, ada absen digital atau tidak, kita datang cepat. Tapi yang takut nanti kalau nggak di absen dia cepat datang, takut. Atau ketika ada, maaf Bapak Ibu ya, mungkin ada dari kita sudah dapat gelar guru profesi. Walaupun itu tidak kita inginkan, terkadang pemberian itu adalah sebuah usaha. Tapi kenapa dia mendapatkan? Karena dia melakukan suatu perbuatan. Ada penghargaan. Kenapa anak-anak kita sudah lari? Ya, karena dia tidak melakukan. Jadi motivasi ada dua tadi. Yang ketiga ini adalah faktor internal. Tidak perlu kita paksa pun anak-anak mengerjakan tugas. Kenapa nak? Kamu lagi padahal nggak ibu ancam, padahal nggak ibu kasih hadiah, kamu bisa buat soal ini? Nggak Bu, karena saya sadar Bu, kalau saya harus mengerjakan tepat waktu. Ini yang seharusnya. Dan menurut yang kita ketahui di sini, inilah motivasi yang paling baik. Ya, ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita, anak didik kita, dan juga kepada diri kita ya. Siapapun kita, baik guru, baik kepala sekolah, baik siswa, jadikan motivasi itu motivasi yang berawal dari diri kita, atau disebut dengan self disiplin oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin dari yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu dari saya tentang motivasi perilaku manusia. Semoga motivasi kita ini adalah motivasi yang dari diri kita. Ada yang disebut dengan internal, bukan eksternal. Kalau eksternal karena ada orang lain kan. Tapi kalau nggak ada orang lain, nggak ada siapa yang mengancam atau siapa yang memberikan hadiah, saya tidak mau mengucapkan. Demikian Bapak Ibu, sudah nyambung ya. Kita lanjutkan berikutnya oleh Pak Nopri. Kalau Pak Nopri. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah 2 poin kita sampaikan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kira-kira apa sih yang terpikir sama Bapak Ibu tentang keyakinan sekolah atau kelas? Nah, kesepakatan yang disepakati bersama antara siswa dan guru. Benar ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang lain? Oke, lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Next. Oke, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin nanti di tahun ajaran baru nanti, mungkin wali kelas, ya, atau guru mapel juga bisa. Sebelum kita memulai tahun ajaran baru, Bapak Ibu bisa menanyakan atau mensepakati bersama siswa-siswinya tentang keyakinan kelas
Nah, apa-apa saja keyakinan kelasnya. Nah, tentu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini pernyataan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat wali kelasnya saya sendiri. Nah, ini kita sepakati bersama siswanya. Apa-apa saja, misalkan bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, ya, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat dari nilai-nilai kebajikan. Nah, itu setelah Bapak Ibu sepakati dengan siswa, ya dibuat model-model seperti ini boleh. Kan Bapak Ibu sudah ahli ya menggunakan Canva, buat kemudian ditempel di kelasnya. Nanti ketika anak melihat di kelas, saya misalkan harus membersihkan kelas. Jadi secara tidak langsung ya, tergantung dari si anaknya itu sendiri, dan bisa jadi sadar ya, saya pikir rupanya berarti saya harus membersihkan kelas. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Ya, untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sampai di sini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Teguh Hendri Saifullah. Lagi debat parti. Ya, Bapak Ibu ini nampaknya sudah mulai ini ya, sudah mulai apa? Tenang ya. Mohon maaf, saya minta Bapak Ibu berdiri sebentar semua. Coba Bapak Ibu kita berdiri. Coba tangannya begini ya. Bahasa kita getu-getu ya. Udah, kita akan menyanyikan satu lagu. Pernah Bapak Ibu dengan lagu Naik Delman? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Nah, sekarang pakai tangan. Itu saya. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lalu tangan dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Ya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Siapa yang bisa? Ayo, satu orang dulu. Ya. Karena nanti ujungnya tek-tek. Mulai lagi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya, ini harus bisa. Kalau udah bisa, bagus itu. Biar meriah, ya. 1, ibu Cut bisa. Ibu bisa ya. 2 orang sampai pada Minggu ku turut ayah ke kota. Ya, coba. Sama buka lagi. Kedua. Karena nanti bisa diajak anak-anak. Dah, sedih. Pada
Minggu turun ayat ke kota. Ya. Ini kali ini tak bisa nih. Tak bisa. Nah, sekali lagi. Habis itu baru kita duduk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayat ke kota. Naik demam istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Jangan teman-teman. Ya, terima kasih. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Ini salah satu cara kita menghilangkan stres ya, anak-anak kita di stres. Bapak Ibu, ini masih ada nggak banyak lagi materi. Kita percepat ya. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita punya kebutuhan ya. Saya kebetulan Bapak Ibu juga anak-anak kita punya kebutuhan yang ini dasar sekali. Apa kebutuhan dasar kita selaku manusia? Bisa? Ya. Pertama kita lihat dulu anak-anak mengecat pagar ya. Nah ini ada kemarin rekaman video saya ambil. Kenapa anak-anak melakukan ini? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan sehingga ginilah terjadi. Ya, jadi jangan salahkan anak. Kenapa kau pakai? Kenapa kau merokok? Tengah kita nampak. Sebenarnya ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Nanti kita cek imanannya nggak terpenuhi itu. Oh di sini rupanya kamu ya. Ya. Apa kebutuhan itu? Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Mungkin kita masih awam ya. Ayo kita lihat lebih spesifik. Contoh kasus ya. Ini sebagai insider ya, bukan sesungguhnya. Karena ini contohnya saya sendiri selaku guru. Bapak Henry, guru wali kelas 10 F1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya Alwi. Kenapa? Alwi ini ada berapa anak telah mengeluh. Ya, Alwi ini seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Sering apa tuh? Malah ya rasanya secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Henry, jika kita semua guru ini menghadapi masalah sama dengan Pak Henry, menghadapi Alwi ini yang suka minta nasi bekal atau uang, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, sekarang kita cek satu-satu tadi 5 kebutuhan dasarnya. Kita tanya dulu sama Alwi ini. Alwi, kenapa kamu melakukan itu? Jawabnya karena ya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, nggak kasih jajan. Sehingga apa yang dilakukan? Dia ambil makanan kawannya. Jadi apa yang tidak bisa jadi, yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Lapar. Anak-anak kalau lapar itu apa yang bisa lakukan? Minta uang kan? Masuk kantin, nggak bayar, pada nggak bayar. Nah, ini yang pertama. Nah, kita cek yang kedua. Kenapa dia melakukan tadi minta nasi bekal sama kawannya? Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, caper. Ya kan? Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Oh, kakak anak penyung mak yupeng, mana tak mak rina. Sehingga anak itu merasa diperhatikan. Apa kebutuhan yang tidak tercukupi? Kurang kasih sayang. Coba kita cek anak kita. Yang tadi ingin bertahan hidup karena nggak ada jajan, yang kedua kurang kasih sayang dari orang tua. Kemudian kita tanya lagi, atau anak itu menjawab takut dengan dia dan memberi keinginannya. Merasa hebat kan? Ada di kelas itu anak yang merasa dia berotot karena ingin dia diakui, dia itu
punya kelebihan fisiknya atau walaupun dia badan kecil tapi dia pandai buka kawan. Nah, ini ada kekuasaan, dia ingin menampakkan dan bangga anak kawannya takut sama dia. Berarti kebutuhan dasarnya itu dia ingin dihormati, diakui sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Itu, ya kan? Kemudian kita lihat, kita cek yang keempat. Nah, karena dia bosan. Kenapa bosan? Ini ya, bosan dengan makanan itu juga. Nah, ini maaf ya, mungkin yang biasa kalau nasi telur ya. Telur, nasi telur. Kawannya apa kan, sambal, ada ayam. Jadi kan minta, kenapa? Karena dia bosan dengan menu yang punya kita. Jadi apa yang tidak tercukupi, dan dia juga ingin merasakan menu yang berbeda. Jadi kan dengan seperti itu kita bisa sadar bahwa anak ini tidak bebas, terkungkung di rumah, ya kan? Tidak bebas di sekolah lah tempat dia mengapresiasi apa? Menyalurkan bakat dia bagus ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah iseng. Bahasa Aceh bu, iseng bu. Galak dan gugup. Jahil lah, cukenya. Padahal memang dia itu sifatnya. Kenapa? Senang, mentenda. Padahal kayak di juga. Anak orang mentenda kamu. Ya kan itu saya pernah terjebak dengan anak-anak. Ya, berkelahi tapi katanya bersenda. Bak nikah mentenda. Ya, jadi begitu anak-anak senang memang melakukan kejahatan karena dia memang itu sifatnya. Padahal ini tidak bagus ya ketika sifatnya itu melakukan kerugian kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tadi ada 5 ya kesenangan, faktor-faktor atau kebutuhan manusia. Cuma jangan sampai salah dilakukan. Kelima ini harus tercapai, harus kita miliki. Yang jangan itu anak-anak mencapai kesenangan itu dengan cara yang salah. Ya, tugas kita. Oh, kamu senangnya apa nak? Senangnya setelah belajar ini ada olahraga, ada air apa? Ice breaking tadi kan? Coba Bapak Ibu buat di kelas. Jangan setelah belajar bikin tes atau setelah belajar ancam lagi kau kalau nggak buat PR nanti ibu. Wah, ini kan beban lagi, dia udah sukses belajar, ancam lagi dengan PR. Jadi Bapak Ibu, ini faktor atau kebutuhan dasar manusia. Semoga kita dalam pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, Bapak Ibu tidak merasa bosan dengan anak-anak, juga anak-anak tidak bosan terhadap kita. Saling mengevaluasi diri. Kenapa anak ini sudah ketika? Coba di checklist satu-satu apa penyebabnya. Tidak tanya ya. Mungkin demikian dari saya. Ada materi yang tidak banyak lagi. Nanti ada segitiga resolusi yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kembalikan ke Pak Nopri untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendri. Bagaimana Pak Ibu? Kasih semangat? Semangat ya. Ya, nggak banyak lagi. Saya satu materi lagi, Pak Hendri satu materi lagi. Nah, kalau tadi 5 kebutuhan dasar yang disampaikan Pak Hendri tadi itu dari pihak siswanya ya. Nah, sekarang dari pihak guru pula, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini tentunya ada pada kita ya Bapak Ibu. Dan yang tahu mungkin kita sendiri nih. Nah, mungkin Ibu udah terbayang, oh saya nomor 4 misal.
Nah, kadang-kadang saya nomor 1, ya kan? Nah, kadang-kadang saya nomor 3. Nah, 5 posisi kontrol ini tidak lepas dari sikap kita terhadap siswa. Nah, untuk lebih lanjutnya coba di next kan. Nah, 5 posisi kontrol. Di sini ada yang identitas gagal, ada identitas yang berhasil atau sukses. Ya, ada 2, ada kontrol dari luar dan ada juga kontrol dari diri. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, biasanya guru berbuat apa? Menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nggak ada tanya-tanya, ada kenapa kamu terlambat? Oh, kamu ya begini-gini, panjang kan? Nah, jadi anak tuh bisa sakit hati. Nah, kalau kamu, guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini salah satu perkataannya seperti ini. Ayo, rasakan. Udah dibilang ya. Ngaco. Nah, hasilnya apa? Si anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, mungkin kita sebagai guru bisa jadi nggak dihargai lagi Mas Enak kan? Apa nih bapak nih, apa nih ibu nih? Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya si anak mengulangi kesalahannya. Oke, yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berkata apa? Nah, ini berceramah ya, panjang nih. Dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 bla, panjang ya kan? Ibu kecewa dengan kamu. Dan ibu bilang ini panjang lagi kan? Nah, nama repet kalau bahasa kita. Guru berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dan segala macam lah ya. Hasilnya si anak menyembunyikan atau menyangkal dan bisa juga berbohong. Nah, kualitas dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini masih mendingan dari yang si penghukum tadi. Nah, murid berkata, maafkan ya bu. Nah, dampak terhadap murid merasa rendah diri. Kemudian ada sebagai teman. Nah, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata apa biasanya? Ayolah, lakukan demi ibu. Ya kan? Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu loh, dan sebagainya. Nah, ini posisi sebagai teman. Hasilnya apa? Si anak ini ada rasa ketergantungan terhadap si guru. Nah, kualitasnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, karena ketergantungan tadi. Nah, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, itu cara si murid meluapkan kekecewaannya ya. Nah, dampak terhadap murid apa? Si anak ini menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung terhadap guru. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, mungkin dari bapak ibu posisi ini juga cukup banyak ya. Nah, ini menghitung dan mengukur. Nah, dipantau aja kan. Guru berkata apa? Apa peraturannya? Hasilnya apa? Si anak menyesuaikan diri bila diawasi. Misalkan si anak lagi main game misalnya di belakang. Nah, ketika melihat kita guru yang sebagai pemantau ini, si anak merasa diawasi. Makanya si anak, ada bapak si fulan nih, ini pergi kita.
Nah, itu biasanya yang terjadi pada si anak. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk dirinya. Nah, ini kembali lagi ke motivasi eksternal tadi. Nah, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, apa yang diperbuat guru sebagai manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika si anak berbuat salah, dia tidak langsung hukum. Nah, dipanggil si anak dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si anak yang merasa gagal tadi bisa menjadi lebih berhasil. Nah, berkata apa si gurunya? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang guru lontarkan kepada siswa. Hasilnya apa? Si siswa bisa memuatkan pribadinya. Nah, munculnya intristik ya. Nah, motivasi intristik dari si anak itu sendiri. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini pertanyaan murid terhadap guru. Nah, sehingga dampak pada murid, si murid bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri murid tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang lebih baik itu tentu adalah posisi kontrol manajer. Ya, nah, posisi manajer ini mungkin saya pribadi belum mencapai posisi itu Bapak Ibu. Insya Allah ke depan coba kita capai sama-sama ya Bapak Ibu. Ya. Kita mesti pemain. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, dari pembahasan ini mungkin yang paling rendah itu adalah posisi sebagai penghukum ya. Kalau bisa kita hindari posisi yang penghukum. Nah, dan kita mencoba bersama-sama supaya kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai posisi manajer. Oke, mungkin hanya sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Teguh Hendri Saifullah. Ya, yang terakhir. Baik, bagian 11 ya, kita percepat ya Bapak Ibu ya. Baik, ini terakhir apa materi berikutnya tentang restitusi. Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang disebut restitusi itu Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya menjadi lebih baik. Kita tidak menjadikan anak itu menjadi korban. Ini yang penting. Ya. Nah, coba kita lihat dulu tahapnya Bapak Ibu. 1, menstabilkan identitas ya. Nah, kalau kita panggil nanti ada tahapnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Biar lebih jelas kita lanjut dulu. Ini ada kasus Bapak Ibu ya. Kasusnya ini namanya si Putri. Putri ini melakukan intimidasi kepada salah seorang temannya karena nama kawannya berbila. Si Putri ini suka nyontek. Ya. Nah, juga bisa jalan ya ya. Nah, jadi dia melakukan keributan di kelas. Nah, intimidasi. Awas kalau kamu nggak kasih jawaban. Jadi, tahap yang kita lakukan memanggil anak itu tersebut ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu
menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oh, Bapak, kamu betul nggak melakukan? Enggak Pak, enggak ada, bohong misalnya kan. Kita katakan Bapak juga dulu pernah berbuat kesalahan. Nah, kita stabilkan emosinya dulu, jangan kita serang anak itu. Kamu ya, kamu aja. Nggak ada orang lain. Ya, jangan. Kita katakan apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak kan merasa, oh Bapak ini enggak ini kan. Kalau kita dipanggil oleh kepala sekolah kan begitu juga ya. Dan itu Bapak lambat selalu, kenapa? Dan kalau kepala sekolah merangkul kita pada ujung-ujungnya menegur kan, tapi cara yang bagus kita nggak terasa bersalah, ya. Dan yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi ada suatu bukti. Jadi katanya, memangnya kamu lakukan itu kenapa? Cara kita kenapa ingin tahu kenapa kamu lakukan itu? Biar dia jujur kan? Udah dia jujur kan terbongkar semua. Ya Pak Irman ya? Ini yang sulit anak itu mengunci kadang-kadang. Nggak mau terbuka. Ini yang nggak bisa kita lakukan. Harus anak itu mengatakan, Pak, saya tadi gini. Nah, baru dapat namanya validasi tindakan yang salah. Kita lanjut aja, Bu. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut kamu bagus nggak perbuatan kamu tadi? Enggak. Kita kalau sudah punya peraturan, ya Pak. Peraturan apa yang kamu langgar? Ini Pak. Ya, sudah kita yakinkan bahwa ada peraturan di kelas kita. Baru kita tanya kembali. Kira-kira sedang kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Oh ya Pak, besok saya nak mau lagi. Kita tanya sama dia. Jadi manajernya kita dan juga anak tersebut. Dia salah dan dia ingin memperbaiki dirinya. Ya kan, jangan kita ini kalau kayak gini anak lama kita enggak yang guanya demam nih. Kalau Hana stres, jadi kita ancam dia kelas. Itu kan sebuah ancaman yang di luar ini dia. Padahal masalahnya kecil kan, cuma ancamannya luar biasa. Coba kita lanjutkan. Nah, jadi apa Ibu? Tiga tadi restitusi, segitiga restitusi itu harus kita lakukan. Memang tidak menjamin ya tiga tahapan tadi menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita dekat dengan anak-anak. Dia gagal, kemudian dia memperbaiki kegagalannya dengan perilaku yang baik dan dia bisa diterima kembali di. Jangan kita cap kamu mau lebihnya ini paling sehingga dia ingin masuk kelas dan malu, tapi kita berikan semangat kembali bahwa tindakannya itu masih wajar, kan? Dan sebaik-baiknya adalah orang yang memperbaiki diri agar lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Padahal tadi kita mau nonton video karena tidak bisa ini. Terakhir Pak Nafi, saya tutup. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, terima kasih. Semoga manfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Mari kita majukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini untuk pembelajaran kami sendiri ya, kami masih belajar. Bukan berarti kami yang berdiri sini ini sudah hebat. Kami belajar. Cuma karena ini menjadi tugas untuk dipresentasikan, maka ini kami sampaikan kepada Ibu menjadi guru hebat. Kita semua menjadi guru hebat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Terima kasih karena ini waktu kita sudah ini ya, mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Demikian dari kami. Nanti setelah selesai ini kita foto ya. Kami akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama Pak Nupri. Maju.